Lalu berceritalah si istri bahwa suaminya meninggal tertimpa. Halo semua, jumpa lagi di epilog. Di video kali ini aku akan mencoba menganalisis cerpen yang ditulis oleh salah satu kreator terbaik Indonesia, ya, Raditya Dika. Jadi semingguan kemarin itu Bang Radit merilis total 5 cerpen di kanal YouTube-nya. Katanya sih itu konten untuk menjaga kewarasannya ya. Di tengah konten-konten lain yang umumnya kita semua tahu lucu-lucuan, Bang Radit masih mau merilis konten tentang dirinya sendiri gitu, tentang kemampuannya menulis dan membaca. Kali ini kita disuguhkan 5 cerpen bagus. Nah, yang akan aku analisis, coba analisis sekarang itu judulnya Gendong. Pertama, kita mulai dulu cerpen itu apa? Ya, cerpen adalah cerita pendek. Cerpen jelas lebih singkat, dan karena itu harus lebih presisi. Singkat bukan berarti nulisnya mudah ya. Justru karena biasanya tertantang untuk memadatkan informasi, untuk memadatkan cerita ke cerpen, itu nggak semudah yang kita bayangkan. Biasanya cerpen itu ada 10.000 kata, terus alurnya searah, dan bisa kita habiskan dalam sekali duduk. Sekali baca itu langsung habis. Biasanya juga penokohannya sederhana, nggak belibet menerangkan tokoh berlebihan, dan biasanya juga ceritanya meninggalkan kesan untuk pembaca. Nah, masuk ke Gendong, aku asumsikan teman-teman sudah menonton YouTube-nya. Kita mendengar bagaimana Bang Radit bertutur yang juga luar biasa, mudah dinikmati. Gendong ini novel Gendong ini cerpen ke berapa ya? Kedua atau ketiga? Aku lupa. Cerpen dimulai tanpa basa-basi. Kita langsung diajak masuk ke setting sebuah kamar keluarga. Di sana ada 3 karakter, 3 tokoh, si suami, si istri, dan si anak yang masih balita. Kisahnya diceritakan melalui sudut pandang orang ketiga, yang dimana keunggulannya itu kita bisa mengenal semua tokoh sekaligus, dan dari narasinya kita bisa tahu kalau keluarga kecil ini adalah tergolong keluarga tidak mampu, karena ceritanya si suami memulai bisnis kafe, semua modalnya dituangkan ke bisnis kafe itu, tapi ternyata pandemi virus corona menyerang, jadilah bisnisnya kolaps. Nah, cerita dimulai dengan kegelisahan sang suami yang merasa tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak dan keluarganya. Untuk anak dan istrinya maksudku. Si suami menyesal karena tabungan anaknya habis beserta modal untuk kafe yang gagal itu tadi, dan si suami menyesal gagal membahagiakan istrinya karena hidup miskin itu tadi. Terus ada penyesalan ketiga, di mana si suami merasa seharusnya dulu mengizinkan istrinya menggunakan bakat, yaitu ceritanya sih istrinya punya indera keenam gitulah, bisa melihat hal yang tak terlihat. Padahal si istri sendiri nggak pernah berkata bahwa dia punya bakat itu, tapi si suaminya selalu percaya. Ketika si istrinya itu disebut halu, disebut nggak normal, tapi si suami selalu percaya. Nah, dari situ kita diantar ke nostalgia hubungan muda si suami dan istri, yang menurutku penyampaiannya sangat baik, padat, cuma melalui dialog, tapi kita tahu bagaimana perjuangan mereka untuk sampai di titik itu. Dari nostalgia ini, atau flashback singkat ini, kita tahu bahwa dulu mereka termasuk keluarga beruang, atau keluarga berada, tapi karena kegagalan bisnis itu tadi, si suami menyesal, istrinya sampai harus hidup sulit lah istilahnya. Cerpen ini singkat, tapi penuh konflik. Pertama adalah konflik batin si suami yang nggak boleh meluk anaknya. Lalu ada konflik internal si istri yang saat itu menahan
diri untuk tidak menangis, untuk tidak mengatakan fakta sebenarnya pada si suami, sampai akhirnya si istri nggak kuat menahan, dia nangis. Itu terjadi ketika si suami mencoba memeluk anaknya, tapi ternyata nggak bisa. Lalu berceritalah si istri bahwa suaminya meninggal tertimpa tiang di salah satu daerah proyek bangunan gitu. Waktu berusaha meminjam uang atau dalam proses meminjam uang, dia meninggal. Nah, dari cerita singkat pembongkaran fakta atau kejujuran si istri ini, kita tahu dua fakta utama. Fakta pertama adalah bahwa si istri memang bisa melihat hal-hal yang tak terlihat, makhluk halus lah istilahnya ya. Kan sejak awal cerita si istri bisa bicara dengan si suami, dan memang benar bahwa mereka keluarga yang sedang kesulitan keuangan. Si suami ingin pinjam uang ke temannya, cuma kok celakanya meninggal dunia di sana. Klimaksnya cerita ini adalah ketika si suami protes atau bertanya pada si istrinya, kenapa nggak bilang dari tadi, kenapa nunggu? Lalu si istri menjawab, supaya kamu bisa pamit. Nah, itu klimaks yang paling pas menurutku ya. Terus ditutup dengan si anak yang merindukan pelukan ayahnya. Nah, cerpen ini mengambil dua tema besar atau memadukan ya, tentang kematian dan cinta. Menurutku sih ya, ini aku bukan ahli-ahli banget, aku juga bukan ahli bahasa, bukan ahli cerita, cuma ya suka aja mengamati dan mencoba menganalisis sebisaku ya. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu, silakan tulis di kolom komentar supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, setelah dua tema tadi itu, dua tema besar, kematian dan cinta, pemilihan tema kematian ini sedikit unik. Kematian adalah sebuah kepastian yang dibalut ketidakpastian. Akan dihadapi semua manusia, cuma nggak tahu gimana nanti mereka mati. Nah, bagi mereka yang ditinggalkan, pasti tersisa perasaan sedih dan penyesalan. Tema ini, kematian ini, biasanya diambil oleh penulis untuk menyentuh hati pembaca, untuk menyampaikan pesan lebih kuat. Tapi bagusnya cerpen ini ada kombinasi cinta juga. Jadi nggak cuma kematian, cinta seorang ayah pada anaknya, cinta seorang istri pada suaminya, pun cinta seorang suami sebagai kepala keluarga dan sebagai pasangan, sebagai ayah, sebagai pasangan. Nah, yang menarik dari perpaduan tema cinta dan kematian ini adalah bagaimana cinta itu tetap dijaga setelah kematian. Dalam hal ini, gimana si istri tetap menjaga cinta sang suami setelah suaminya pergi. Bagaimanapun, cerpen ini membuktikan kualitas Raditya Dika yang sebenarnya lebih kita kenal sebagai pelawak, entah itu di tulisannya, atau di YouTube-nya, atau di stand-up comedy, bahwa sebenarnya Bang Radit itu kalau mau bisa aja nulis cerita-cerita kayak gini. Aku sendiri bukan penggila cerpen, lebih ke novel. Nah, karena itu aku tahu gimana sulitnya menulis cerpen yang dibatasi oleh jumlah huruf, panjang cerita, kekuatan penokohan, karakter, kan semua terbatas. Tantangan terbesar cerpen adalah itu tadi, menyisakan aftertaste di benak pembaca, dan kurasa cerpen gendong ini berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Sekian untuk video kali ini, mungkin besok aku akan coba analisis cerpen-cerpen berikutnya. Selamat membaca dan sampai jumpa di video berikutnya.